Suku Kubu, atau yang biasa dikenal sebagai suku anak dalam. Dikatakan anak dalam, berkaitan dengan hidup mereka, yang bertempat tinggal di dalam hutan. Secara garis besar, suku Kubu mendiami 3 wilayah ekologis yang berbeda di Jambi, yaitu di sekitar Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi. Kata primitif melekat dengan suku Kubu. Pasalnya masyarakat suku ini tinggal di pedalaman dan minim berinteraksi dengan dunia luar. Mereka tetap teguh mempertahankan cara hidup mereka, meskipun arus deras modernisasi tidak bisa dibendung di seluruh wilayah. Hidup secara nomaden dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berburu dan meramu. Bagi suku Kubu, hutan adalah rumah mereka, dan seluruh hutan adalah milik suku, yang menjadi sumber penghidupan dan kegiatan adat. Mereka melakukan perburuan untuk mencari makan atau berladang. Biasanya, suku Kubu suka memakan ular, kelelawar, hingga rusa. Walau begitu, sekarang sudah banyak yang memiliki lahan karet dan pertanian. Suku Kubu memiliki sistem kekerabatan matrilineal, artinya melacak hubungan kekerabatan dari garis keturunan perempuan. Keluarga kecil terdiri dari sepasang suami istri, serta anak-anak yang belum menikah. Sementara keluarga besar terdiri dari beberapa keluarga kecil yang berasal dari pihak istri, dan anak laki-laki yang telah menikah harus tinggal dengan keluarga istri. Mereka sangat melarang pria dan wanita berduaan. Jika ketahuan, mereka akan dipukul rotan, karena dianggap membuat malu orang tua, kemudian dinikahkan paksa. Selain itu, pria asing juga tidak boleh sembarangan memasuki hutan, yang menjadi teritori suku Kubu, apabila tidak ditemani pria penduduk suku. Mitos yang masih banyak dipercayai oleh warga sekitar ketika berjumpa dengan suku anak dalam. Ketika kita berjumpa atau berpapasan tidak sengaja di jalan, dan kita membuang ludah sembarangan, dengan otomatis masyarakat tersebut masuk ke dalam suku anak dalam. Hal tersebut mungkin dianggap menghina, walaupun itu tidak disengaja. Tidak ada catatan resminya tentang asal-usul suku Kubu. Semua sejarah diketahui dari kisah lisan masyarakat. Konon nenek moyang suku Kubu berasal dari Mahalau Sesat. Mereka melarikan diri ke hutan rimba yang ada di Air Hitam, Taman Nasional Bukit 12. Orang Mahalau Sesat yang lari tersebut disebut sebagai moyang Segayo. Namun ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat suku Kubu berasal dari Pagaruyung yang mengungsi ke Jambi. Pendapat ini didukung kesamaan bahasa dan tradisi antara suku Kubu dan Minangkabau. Dan masih banyak lagi kisah lisan lainnya yang masih beredar di kalangan masyarakat tentang asal-usul suku Kubu. Namun menurut Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, kemungkinan besar masyarakat suku Kubu berasal dari suku Melayu Proto atau Melayu asli, yang masuk golongan Austronesia yang berasal dari Yunan. Belangun adalah kebiasaan suku Kubu, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam jarak relatif jauh, yang dilakukan karena adanya kematian. Belangun dilakukan untuk menghilangkan segala kenangan dengan keluarga atau orang yang mereka sayangi selama hidupnya. Dengan belangun ke tempat lain, diharapkan hati yang sedih dapat terhibur dengan suasana yang baru. Terjadinya kematian di lokasi pemukiman mereka juga dipersepsikan tanah pemukiman tersebut sebagai tanah yang tidak baik lagi untuk dipakai, karena akan memberikan kesialan selama mereka bertahan menempatinya. Di kalangan masyarakat anak dalam di Air Hitam, sebelum belangun dilakukan, mayat ditempatkan di atas beli berukuran 1x2 meter, disertai peralatan biliknya. Bebalai adalah pesta adat pernikahan suku Kubu. Acara ini dilakukan jauh di dalam hutan, bersama para dukun dan penghulu adat yang akan melakukan ritual-ritual adat. Biasanya pesta berlangsung 7 hari 7 malam, dengan sajian beragam buah-buahan hutan. Acara bebalai ini sangat tertutup bagi pihak luar, sehingga tidak sembarang orang dapat menghadirinya. Adalah adat pernikahan yang dilakukan karena kedua pasangan telah melanggar tabu adat. Tarik rentuk juga dilakukan di dalam hutan, jauh dari pemukiman kelompok.
Ini dilakukan karena sang laki-laki diketahui telah mengambil berbagai perhiasan seorang gadis, anak dalam, seperti manik-manik, gelang dan lainnya. Tari klentuk ini hanya dilakukan dalam waktu 1 hari saja, tanpa menggunakan pesta atau pertunjukan yang begitu meriah seperti pada pesat bebalai. Dalam pertunjukannya, akan menggunakan iringan musik berupa mantra-mantra yang dilantunkan atau didendangkan oleh si penari. Mantra tersebut bertujuan untuk memanggil para dewa. Penari juga akan menggunakan sehelai kain panjang sebagai perlengkapan tari. Kain panjang dianggap sebagai simbol dari sayap burung elang. Tari dilakukan saat pelaksanaan upacara pengobatan, pernikahan, ataupun bebalai lainnya. Di dalam kehidupan suku Kubu, penyakit bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya karena gangguan setan, atau sering melakukan perjalanan dan kontak dengan orang dusun atau orang teran. Dan juga bisa disebabkan karena terlalu banyak memakan buah-buahan. Orang yang sedang mengidap penyakit disebut dengan istilah cenenggo. Istilah ini secara luas juga bisa diartikan sebagai kelompok yang terserang penyakit. Penyakit yang kerap menyinggahi orang dalam, yaitu cacar, batuk pilek, dan kolera. Suku Kubu berkeyakinan penyakit ini berasal dari orang terang atau dari hilir. Penyakit-penyakit ini dalam kehidupan suku Kubu begitu ditakuti, karena dapat menyebabkan kematian. Untuk mengatasinya, mereka selalu berhati-hati melakukan kontak dengan siapa saja, baik dengan orang terang maupun dengan orang rimba, yang berasal dari kelompok lain, ataupun yang baru melakukan kontak dengan orang dusun. Untuk pencegahan terhadap penularan penyakit, mereka akan berkomunikasi dalam jarak yang berjauhan, kisaran 10 meter dari masing-masing mereka. Mereka akan saling memberitahukan kepada anggota kelompoknya kalau ada yang sakit, dengan harapan ia bisa mendapatkan bantuan selama menjalani sakit, baik makanan ataupun pengobatan. Tidak memberitahu kepada kelompok, jikalau ada yang sakit maka dianggap melanggar adat. Dan kelak ada yang tahu tentang kondisinya dan menyebabkan penularan kepada orang lain, maka ia dihukum denda dengan membayar 2 keping kain panjang. Ketidakmampuan membayar dengan sejumlah kain yang ditetapkan adat bisa dilakukan dengan cara menggantikan peranan si mati kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau juga tidak sanggup, akan berakibat maut bagi si penular penyakit. Artinya ia harus membayar dengan nyawanya sendiri atau dihukum mati. Suku Kubu memang sangat ketat akan aturan adat, walaupun tidak tertulis. Namun mereka selalu merasa takut untuk melanggarnya. Salam satu bangsa.